Pada dasarnya norma secara hakikat adalah kaidah atau petunjuk hidup yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Umat manusia terdapat berbagai macam-macam norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan lain-lain. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum digolongkan sebagai satu norma umum. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku baik dan tidak baik, patut dan tidak patut. Norma kesopanan biasanya berlaku dalam satu lingkup masyarakat atau komunitas tertentu. Misalnya dalam hal komunikasi antara anak dan orang tua. Atau kalau buat masyarakat Jawa, sungkem kepada orang tua itu norma kesopanan di hari raya. Tapi buat orang Sumatera, ya gimana caranya? Sungkem itu nggak ada. Jadi norma kesopanan bersumber dari adat istiadat, budaya atau nilai dari masyarakat. Kesopanan itu merupakan bagian dari budaya dan adat istiadat ya, setiap negara masyarakat atau masyarakat. Norma kesopanan merupakan bagian penting dari etiket sosial mengatur tingkah laku seorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Etika sosial adalah aturan mengatur tingkah laku seorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Etika sosial bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan kenyamanan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Pada dasarnya tujuan norma kesopanan adalah untuk membantu individu dalam bersosialisasi dengan orang lain serta menjaga tata tertib dan kerukunan masyarakat. Itu norma kesopanan. Misalnya kalau Anda sedang berkendara, ya, kemudian ingin berbelok, ya, norma kesopanan Anda harus memberitahu pengendara lain dengan jalan, misalnya melampukan lampu isyarat berbelok kiri, sein itu ya. Sein itu dari bahasa Belanda, bahasa Inggris sign. Itu norma kesopanan. Jadi supaya hidup nyaman, orang harus memegang norma kesopanan. Seperti berlalu lintas, tertib lalu lintas, atau dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya ketika Anda diundang oleh dalam rapat RT misalnya, ya kan. Saya ini penasihat RW, jadi kadang-kadang ada undangan. Jadi diundang. Norma kesopanannya, Anda tidak boleh memotong orang sedang bicara. Atau Anda berbicara setelah dipersiapkan oleh pimpinan rapat. Itu norma kesopanan ini. Tujuan dari norma kesopanan dalam masyarakat seperti tadi, menjaga tata krama dan menghargai hak orang lain. Saya berbicara dalam rapat, jangan memotong pendapat orang, tunggu sampai selesai. Kalau Anda nggak setuju, tunggu sampai selesai. Catat apa yang nggak ada setuju dan apa yang mau sampaikan. Kemudian menciptakan suasana yang nyaman dan saling menghargai. Ini penting seperti dalam suasana rapat tadi. Ya. Kemudian menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Ya, dengan mengikuti norma kesopanan, individu akan terhindar dari tindakan merugikan orang lain yang tidak sesuai dengan tata krama, membentuk sikap dan tingkah laku yang sopan santun dan hormat terhadap orang lain. Ya. Ini menghormati orang penting supaya Anda bisa dihormati juga. Kalau Anda tidak hormat dengan orang, jangan berharap orang itu akan hormat kepada Anda. Kemudian norma kesopanan juga meningkatkan rasa tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Dengan mengikuti norma kesopanan, individu akan merasa bertanggung jawab untuk menjaga tata krama dan ciri umum norma kesopanan. Ya. Pertama, menghormati orang lain. Ini berarti dalam kehidupan sehari-hari berlaku sopan santun dan hormat terhadap orang lain, termasuk memberi salam dan menggunakan bahasa yang sopan. Ya. Jadi kalau Anda berbicara, berkomunikasi dengan orang, lihat dulu orangnya. Apakah orang lebih tua? Ya kan? Apakah kedudukan sosial lebih tinggi? Dan kalau bicara dengan orang tua harus jangan bilang, lu gimana sih? Ya kan nggak seperti itu. Bapak seharusnya begini. Kan menurut saya begini Pak, gitu kan. Kan begitu caranya. Ya kan? Bahasa komunikasi. Menjaga sikap.
Ini berarti ada sikap untuk selalu mempertimbangkan apakah tindakan kita akan mengganggu atau menciptakan rasa tidak nyaman bagi orang lain atau menjaga sikap sebaliknya. Menghargai waktu orang lain. Ya kan? Kalau diberikan alokasi waktu setiap orang bicara 10 menit, jangan lebih. Karena sudah ada alokasi waktu dan pertimbangan efisiensi rapat, jadwal rapat. Ya. Menghormati privasi orang. Ditanya, kok Bapak kemarin tidak hadir? Saya ada urusan keluarga. Apa urusannya? Tuh, Anda tidak menghargai privasi orang. Ya kan, kalau dalam urusan keluarga dan dia tidak menjelaskan, Anda harus berhenti. Bisa dengan orang lebih tua dalam struktur keluarga, paman, ya, terus segala macam. Kita harus menghargai itu, kekerabatan itu. Menghargai norma dan aturan. Nah, ini juga penting ya. Jadi kalau Anda menghargai, mengikuti norma dan aturan, Anda pasti masuk kategori berperilaku sopan santun. Apapun juga kedudukan Anda tuh harus menghormati orang tua. Ya, kita harus memberi salam dan menggunakan bahasa yang sopan ketika berinteraksi dengan orang tua. Ya kan? Dan menghormati guru. Artinya guru seharusnya dihormati dan diakui sebagai pembimbing dan pendidik. Kita harus memberikan salam dan menggunakan bahasa yang sopan ketika berinteraksi dengan guru. Menghargai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya kan? Berarti ada sikap untuk menghargai dan mematuhi norma-norma masyarakat, termasuk tata tertib yang berlaku di tempat kerja atau sekolah. Sangat penting menjaga kebersihan, ya kan? Anda dari jalan lempar sampah keluar dari jalan, dari mobil, itu gak sopan santun. Menghargai budaya dan istiadat, ya kan? Termasuk cara berpakaian, ya kan? Saya berpakaian batiknya mahal, masih pakai kaos buntung misalnya, ya kan? Kaos yang sudah beler lagi, yang sudah nggak jelas warnanya,